Tes, tes, tes. Oke, oke. Suaranya sudah terdengar. Oke, perkenalkan nama saya Epesian Prismaranata, NIM A11 2022 14632. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS PSS, pemegang sisi server yang untuk membuat capstone, dan ini ada beberapa hal yang akan saya perlihatkan. Yang pertama adalah bagian Docker PS-nya dulu. Di Docker di sini saya menggunakan beberapa status yang sudah saya nyalakan. Lalu saya akan menjelaskan untuk bagian Docker file-nya dulu sebentar. Di Docker file sini saya menggunakan PHP 8,4 FPM yang variasi ini, dan untuk beberapa run yang diperlukan adalah untuk update, zip, unzip, dan Docker PHP export dan konfigurasi lainnya. Lalu untuk bagian ini untuk run dan base setup get install Node.js. Oke. Lalu yang terakhir untuk run npm install untuk memasang beberapa modul dan vendor karena saya menggunakan Laravel di sini. Oke, saya akan jelaskan codingannya dahulu sebelum kita masuk ke postman test. Jadi saya akan jelaskan di bagian migrasi dulu. Di sini migrasi dan root, oke. Jadi yang di sini yang saya gunakan adalah untuk bagian create table, user table migrasinya ini. Lalu bagian rutenya akan saya jelaskan pada API. Nah, di sini untuk bagian user, bagi user ini, jadi di user sini ada untuk user untuk teacher. Lalu saya akan jelaskan kembali kepada announcement controller. Di bagian announcement controller sini, ini akan memanggil untuk read, update, dan announcement. Lalu saya jelaskan di bagian rute. Nah, ya. Announce. Nah, bagian ini untuk seperti store, index, update, destroy, update, delete, get, post ada di sini rutenya. Lalu kita lihatkan lagi untuk autentikasi controller. Autentikasi controller supaya untuk bagian login teacher atau student berdasarkan user ID. Lalu saya akan lihatkan lagi untuk bagian autentikasi di sini autentikasi controller sudah ada di bagian atas untuk register, login, logout. Lalu akan saya kembalikan lagi untuk bagian di sini. Kita lihat di kategori controller. Kategori controller di sini sama seperti autentikasi, ada fitur update, delete, get, dan post. Saya akan lihatkan untuk di bagian rute. Apa tadi? Kategori ya? Kategori. Nah, di bagian ini ada beberapa middleware. Jika diakses store hanya dapat diakses oleh teacher ID, dan untuk distro juga hanya dapat diakses oleh teacher ID. Untuk bagian index bisa dilihat oleh student dan teacher. Lalu saya akan kembali ke bagian kurs komentar. Di kurs komentar ini saya membuat sama seperti kategori. Saya akan jelaskan dulu di bagian API. Lalu di sini komen. Kurs comment controller sudah ada. Lalu akan saya jelaskan di sini, ini adalah index, store, destroy yang dapat dilakukan oleh dua autentikasi, yaitu ID teacher dan ID student. Lalu akan saya perlihatkan lagi untuk bagian course content. Nah, di course content ini sama, ada fitur index dan ada fitur show. Lalu saya lihatkan lagi di bagian API konten ya, konten. Nah, di konten ini index, store, destroy dapat dilakukan oleh teacher ID dan juga student. Lalu akan saya lihatkan lagi course controller. Untuk course controller
Di sini ada beberapa request untuk index dan juga untuk melakukan respon, cek respon, message pesan, dan untuk store, untuk fungsi function store, dan untuk save, function save, dan function update, dan function untuk show dan enroll. Dan sebenarnya masih ada lagi terakhir yang ini get analytic, untuk membuat analitik, melihat analitik dari sebuah course content. Oke. Lalu saya akan lihatkan di API. Di sini course. Nah, cukup banyak. Di sini akan saya jelaskan satu-satu untuk bagian course content. Di course ini ada fitur index yang dapat dilihat oleh dua autentikasi, dan untuk di bagian store ada middleware berdasarkan ID teacher. Jadi hanya bisa diakses oleh beberapa teacher sesuai dengan ID-nya untuk store. Dan untuk bagian my course ini bisa dilihat oleh dua autentikasi, dan untuk update sama seperti store hanya dapat diakses oleh dengan ID teacher yang sesuai karena ada akses middleware. Untuk show dapat dilihat oleh beberapa dua autentikasi, dan enroll juga sama dua autentikasi, dan juga analitik di sini juga dapat dilihat oleh dua autentikasi. Dan untuk bagian index juga sama, bisa dilihat dua autentikasi, dan juga bagian show juga bisa dilihat dua autentikasi. Untuk bagian end course index, nah ini ada dua autentikasi, dan course store juga bisa dua autentikasi. Destroy juga bisa dilakukan oleh dua autentikasi. Lalu sekalian saja ya bagian feedback ya. Di bagian feedback di sini ada store, index, update, destroy. Oke. Lalu di bagian announcement juga ada store, index, update, destroy. Lalu kita lihat di sini. Ini course member controller. Ini tadi sudah saya jelaskan. Dan di feedback ini sama, course members controller ada fitur destroy, store, index, update, dan delete sudah. Untuk bagian user controller ini tidak perlu saya terlalu jelaskan. Ini adalah untuk create, show, index, dan beberapa respon. Karena ini sudah cukup basic ya. Jadi ini beberapa endpoint yang sudah saya pakai, yang sudah saya jelaskan, beberapa fitur-fitur endpoint yang sudah saya gunakan di sini untuk bagian routing dan juga untuk bagian migrasi API autentikasinya. Oke, sudah masuk ke endpoint, dan di Docker PS di sini sudah sesuai dengan apa yang ada di Dockerfile. Akan saya jelaskan nanti untuk bagian Dockerfile sudah. Untuk nging ini ada beberapa kok warnanya jadi putih ya? Nggak tahu nih kenapa warnanya jadi putih, tapi tidak apa-apa. Untuk bagian index HTML dan location, beberapa client body, dan untuk bagian fast CGI dan lainnya sudah saya buat di sini. Untuk setup ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan karena bawaan, bukan bawaan sih, lebih ke bawaan. Lalu akan saya jelaskan bagian postman-nya untuk bagian testing. Oke, di sini kita jelaskan satu-satu. Saya akan mulai dari kategori. Karena fitur endpoint sudah saya jelaskan, saatnya saya menjelaskan bagian kategori. Di sini kategori ada fitur get, post, dan delete. Untuk bagian get, kita coba dulu. Sorry, maaf. Login dulu. Oke, di bagian login. Nah, di bagian login ini sudah saya akses, dapat dilakukan. Untuk bagian header ada tidak, untuk bagian body-nya. Lalu untuk di bagian login teacher itu sebetulnya sama seperti login, tidak ada bedanya. Lalu untuk bagian kalau dicontohkan, ada apa ini guys? Mati. Nanti akan untuk bagian logout, ini untuk header dan body-nya. Ini sepertinya ada yang mati. Aku belum nyalakan dulu. Aman.
Oke, maaf untuk tadi ternyata saya lupa malah mematikan PHP Artisan Serve. Jadi saya jelaskan ulang. Untuk di bagian kategori di sini ada fitur get post delete. Untuk bagian get sudah bisa digunakan. Kita masuk ke bagian post sambil menghapusi. Ini sudah bisa. Kita hapus dulu sebentar. Sabar. Maaf untuk menghapus biar gak lelet. Wah, banyak banget. Bentar, sabar, kita deletein dulu bekas-bekasnya biar nggak lelet. Oke, sudah. Mari kita jelaskan ulang untuk bagian add chat feature. Di sini untuk bagian kategori kita coba dulu tadi. Nah, sudah bisa. Untuk bagian delete, ini lupa aku kasih nama, tapi delete nggak ketemu, nggak satu. Nah, sudah bisa untuk bagian delete. Lalu untuk bagian teacher file kita jelaskan teacher file. Untuk di teacher file di sini ada fitur get all user untuk dan add user, get user, update user, dan delete user. Kita contohkan dulu untuk bagian get. Nah, ini sudah bisa aman. Untuk di bagian post sudah bisa aman. Ya, aman semua ya. No hoax. Untuk di bagian get user by ID, misalnya saya menggunakan ID 21, sudah aman. Bisa. Saya lupa menjelaskan untuk di sini headernya harus menggunakan autorisasi dulu sebagai aksesnya untuk mendapatkan token. Lalu saya contohkan di bagian put, di sini ada bodinya dan headernya sama. Nah, ini headernya bisa aman. Dan untuk di bagian delete, di sini untuk header autorisasi, contoh kita menghapus bagian nomor user 22. Coba kalau nggak bisa berarti 21. Oh, bisa. Oke, sudah nggak ada user ID 22. Lalu kita cek lagi di bagian mana ini. Nah, di sini kita cek ID 22 harusnya kita nggak ada, sudah terdelete. Lalu untuk di bagian mana ini, course, di sini course ada fitur untuk get course, untuk mengambil get my course dan see course untuk melihat semua course dan see analytic, dan untuk membuat course enroll dan membuat course, dan untuk bagian put sebetulnya ini update course, aku belum ku kasih ganti namanya. Ini contohnya saja sudah saya buatkan. Untuk bagian headernya itu menggunakan autentikasi token. Lalu untuk di bagian my course di sini sama, course-nya bisa diambil. Kita lihat di sini tuh autentikasi. Untuk semua all course tadi aku belum liatin ya. Ini sudah. Oke, lalu untuk bagian si course contoh saja. Nah, ini bisa diambil sama. Untuk header dan juga bearer 16 sama. Untuk bagian si analitiknya kita lihat di sini. Untuk course ini sudah ada si analitiknya, aman saat dijalankan. Tuh, harus sambil hapus biar nggak lelet. Nah, untuk bagian post enroll headernya 16. Lalu kalau dijalankan aku belum bikin enrollnya, tapi ini bisa masuk. Masih aman, tinggal dibikin aja. Aku belum bikin bodinya tadi. Nah, di sini aja kita contoh dulu belajar coding header dan ini. Tapi ini sudah aman ya, walaupun tadi error, tapi ini bisa karena aku belum buat body JSON-nya. Nah, ini contoh body JSON yang sudah aku buat untuk add course dan add enroll sebelumnya sama aja. Lalu di sini bagian update course 5, ini bagian bodinya, dan di bagian autentikasinya. Nah, ini sudah saya buatkan untuk bagian update-nya. Lalu untuk bagian teacher file sudah saya jelaskan, untuk bagian course sudah saya jelaskan, kategori sudah saya jelaskan, tinggal course content. Kita lanjut ke course content. Di sini course content
Untuk list course dan detail course, saya jelaskan dulu untuk bagian detail course. Nggak ketemu. Bentar. Ini juga harusnya nggak ketemu karena nggak ada, belum ada detail course-nya. Nah ya, benar. Di sini harusnya di bagian detail course content harusnya kosong. Nah, nggak ada. Nah, ini bagian harus nomor 7 ya. Ya, tapi ini sudah nggak apa-apa. Lalu kita jelaskan untuk bagian konten. Di sini konten ada fitur untuk si comment, post comment, dan delete comment. Oke, di bagian si comment saya coba dulu. Kok sama ya? Apa sudah dihapus? Oh, dihapus. Astaga. Bentar. Contoh dulu ya. Kita buat add content dulu. Komen nomor 3 ini. Untuk bagian header sama, membutuhkan tokenisasi, dan untuk bagian body ini contoh. Kita jalankan untuk menambahkan komen dulu. Oh, enggak terautorisasi. Ini enggak sesuai, berarti harusnya 21. Tapi tidak apa-apa. Ini artinya bisa dimasukkan. Kita bagian si konten. Kenapa kok nanti nggak bisa ya? Kehapus kayaknya. Contoh dulu ya. Kita bikin ini nomor 2. Sama. Kok nggak ada? Kita lihat dulu. Oh, kosong. Belum aku buat. Maaf, aku belum buat. Tapi seharusnya bisa. Kita contoh dulu. Tadi ini bagian ke-delete di sini tadi aku sudah buat di bagian ini. Tapi tidak apa-apa. Kita mana ya? Kok aku belum ke-update ya? Itu sudah update loh. Ke-delete semua ini. Tidak apa-apa. Ya, sepertinya, tapi ini sungguh bisa, aku udah bohong. Untuk header dan autentikasinya sama semua. Nah, di bagian sini terusnya aku buat, tapi kenapa kok contoh dulu, aku penasaran. Maaf untuk menunggu. Tidak terautorisasi, padahal sudah login. Nggak apa-apa lah, nggak tahu lah. Oke, untuk bagian konten, dan kita akan jelaskan untuk bagian feedback. Untuk post feedback, di sini kita melihat bagian feedbacknya dulu. Untuk feedback ini aman, headernya sama, untuk menggunakan tokenisasi, dan untuk bodinya ini konten test sudah masuk di sini. Lalu untuk fitur update feedback, di sini ada periode 16. Oke, tokenisasi sama untuk bagian body. Lalu di sini untuk fitur delete feedback, di sini tokenisasi sama dan bagian body sudah. Lalu di bagian ini kita jelaskan announcement. Bagian announcement di sini ada header sama, header berisi token, dan bagian body di sini contoh kita praktekkan kenapa kok ini tiba-tiba hilang sendiri. Nah, ini sudah bisa aman. Untuk bagian put atau untuk